Shalom yang diberkati Tuhan, jemaat Tuhan, haleluya. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh diberikan waktu dan kesempatan supaya kita terus ada di dalam panggilan Tuhan ini ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hari ini akan mendengar firman Tuhan yang saya beri judul Iman akan Kerajaan Kekal. Kita tahu bahwa seperti yang kita nyanyikan lagu tadi, Raja yang mulia ini sudah memiliki kerajaan yang kekal. Dan kerajaan kekal ini akan lengkap bila gereja Tuhan datang ikut memerintah bersama dengan Dia. Dan ini menjadi tujuan dari khotbah kita pagi hari ini agar kita beriman untuk menerima kerajaan kekal. Jadi tujuannya adalah agar kita beriman untuk menerima kerajaan kekal. Yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang kepala pemerintahannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Puji Tuhan. Jadi apa yang kita akan dengar ini. Diberikan tujuan ini supaya saudara terus memiliki iman kepada Yesus Kristus. Untuk masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan ini. Yang pemerintah dan kepala pemerintahannya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk mendapatkan kerajaan Tuhan ini. Maka diperlukan iman yang hidup seperti iman Kristus. Kita perhatikan yang pertama kita baca Yohanes 18 ayat 36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Iya, inilah yang kita perlu hidupi. Apa yang kita hidupi dari perkataan Tuhan ini? Iman, kepastian dari Kristus. Saudara perhatikan firman Tuhan tadi katakan bahwa ketika Pilatus menanyakan Yesus, apa yang engkau perbuat? Tuhan katakan ini, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kata Tuhan lebih pasti lagi, kerajaanku bukan dari sini. Jadi kalau saudara lihat ini apa? Tuhan Yesus ingin memastikan kepada Pilatus bahwa apapun resikonya, apapun yang akan terjadi dalam dirinya, dia punya iman kepastian. Bahwa salib dan kematian itu tidak sanggup mengubah keputusannya. Bahwa dia tetap berimankan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Nah ini menjadi pengikutan kita kepada Kristus. Kita pun harus punya iman sama seperti Kristus. Yaitu apa? Kita harus berkata bahwa kerajaan kita bukan dari dunia ini. Resikonya apa kalau kita mengambil keputusan demikian? Korban. Seperti Yesus. Dia tidak pernah akan melarikan diri dari korban demi kerajaan yang pasti menjadi miliknya. Nah, korban di sini adalah dia harus mati demi kerajaan itu. Dia tahu korban ini harus dia terima. Karena Pilatus berkata bahwa apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau lakukan. Jawaban Yesus begitu telak, saya adalah
memiliki kerajaan, tapi bukan kerajaan di dunia ini. Nah Bapak Ibu, ini yang menjadi iman Yesus tentang kerajaan kekal adalah bahwa ia bukan berasal dari dunia ini. Ini yang menjadi kekuatan kita pun, bahwa apapun yang terjadi di dalam dunia ini, itu tidak sanggup membuat kita terikat kepada dunia ini. Perhatikan ketika Yesus dicobai oleh iblis. Matius pasal 4 ayat 8 dan sampai 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iya, saudara lihat, ini salah satu kekuatan dari Tuhan. Salah satu kekuatan dari Yesus ketika dia punya visi yang jelas. Dia punya iman, kepastian bahwa aku nanti akan menjadi raja di dalam kerajaan Allah yang kekal. Makanya waktu ditawarin iblis, dia bilang, apabila engkau memang anak Allah, aku memperlihatkan kepada engkau seluruh kerajaan dunia ini dengan kemegahannya. Hanya satu yang engkau lakukan. Semua ini kuberikan kepadamu asalkan engkau sujud menyembah aku. Saudara-saudara, perhatikan dengan baik. Ini adalah penawaran yang paling sederhana. Kenapa? Karena dapat dilihat. Iblis menunjukkan bahwa apa yang ada di dalam kerajaan dunia ini dengan kemegahannya itu miliknya. Untuk apa? Diserahkan kepada siapa saja yang mau menyembah dia. Jadi saudara lihat kalau ada orang-orang yang mengejar kekayaan dunia lebih dari segalanya, itu adalah penyembahan kepada kuasa kegelapan. Tapi Yesus tahu, persoalannya Yesus tahu adalah satu, soal waktu. Di dalam waktu ini diisi oleh otoritas dan kepemilikan. Harusnya Yesus kalau dia menyembah iblis, sudah dunia ini menjadi miliknya. Tetapi Yesus mengerti bahwa ini adalah sebuah penawaran yang menjadi keinginan setiap manusia. Dan Yesus lebih memilih akan suatu kerajaan yang sudah disiapkan oleh Bapa. Yesus tidak terburu-buru. Bapak Ibu, saya katakan lagi. Yesus tidak terburu-buru. Dia tidak mau segala sesuatu itu mendahului dari keputusan Allah. Nah, semua kita harus demikian. Yesus pun dicobai, apalagi kita. Yesus tidak terburu-buru langsung, wah ini kesempatan aku dipermuliakan. Aku memiliki kerajaan dunia ini. Karena dia tahu bahwa otoritas dan kepemilikan kerajaan itu sudah disediakan Bapa untuk dia di dalam kemuliaan dan kekekalan. Dengar baik, dengar baik. Bahwa Tuhan sudah siapkan kerajaan bagi kita. Kerajaan mulia dan kekal. Makanya Yesus bisa dapat menjawab dengan baik. Dia tahu bahwa ini unsur kelemahan manusia. Harus dijawab dengan firman Tuhan. Ayat yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan, Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iya. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis hanya kepada Allah yang kita patut sembah. Ketika engkau mulai menyembah kepada Allah, maka jaminannya adalah kerajaan Allah. Ketika engkau mulai menyembah kepada kuasa kegelapan, jaminannya kerajaan dunia. Jadi saudara memilih pagi hari ini. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang memiliki satu keputusan
keputusan iman bahwa sebentar lagi kami akan masuk dan menjadi pemilik kerajaan Allah. Caranya apa? Setiap godaan terhadap tarikan dunia ini, kita harus berani berkata, enyahlah. Sekarang iblis sudah tidak datang dalam bentuk yang seperti di zamannya Yesus. Iblis datang dalam bentuk pikiran, keinginan. Makanya ada banyak orang jatuh dalam bidang ekonomi. Kenapa? Tidak punya kemampuan tapi keinginannya begitu tinggi. Akhirnya apa? Pinjam sana, pinjam sini, tidak bisa bayar. Kenapa? Karena melihat semua dunia ini diperhadapkan kepada kita, tergantung dari keinginan kita. Mau masuk kerajaan kekal atau masuk dalam kerajaan dunia. Saudara dengar baik. Kita harus rela berkorban demi kerajaannya. Membuat Yesus dia bertahan dalam sebuah penderitaan yang sangat mengerikan. Kenapa? Dia tahu sebentar lagi dia akan dimuliakan di dalam kerajaannya. Yang kedua, iman akan kerajaan Kristus adalah apa? Iman pertukaran. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iya, inilah iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau saudara sudah melihat sesuatu yang ada di depan mata itu menjadi milik saudara, itu enggak lagi menjadi pengharapan kita. Kenapa? Sudah di depan mata. Kita sudah lihat, oh nanti ya dapat sepeda motor. Oh dapat bingkisan, sudah di depan mata, sebentar lagi dikasih. Nggak ada lagi pengharapan. Tetapi kerajaan kekal itu adalah sebuah pengharapan dari setiap kita. Kenapa? Kita belum lihat. Makanya dilanjutkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ini sudah pernah kita bicarakan 2 minggu berturut-turut. 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Coba dibaca. Yang kelihatan adalah sementara, yang tidak kelihatan adalah kekal. Tolong dibaca. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Iya. Ini sebuah keputusan orang percaya yang mengerti, punya visi kerajaan. Yang punya visi iman memiliki kerajaan Yesus. Kerajaan kekal. Selalu di dalam penglihatan kita, apa yang aku lihat sekarang ini, itu sementara. Tetapi apa yang tidak aku lihat, itu yang bersifat kekal. Dan itulah menjadi tujuan hidup kita. Ada banyak orang terganggu perjalanan imannya karena melihat segala sesuatu di depan matanya yang bukan miliknya. Akhirnya mencari daya upaya dengan segala macam akal untuk mendapatkannya. Sehingga saya katakan tadi ada banyak orang jatuh di dalam kasus keuangan karena ketidakmampuan mengontrol keinginan mata. Karena mata selalu melihat apa yang kelihatan. Dan semua yang kelihatan Tuhan katakan sementara. Bapak Ibu, Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Iya. Ayat ini saya ingat sudah dikhotbahkan oleh Ibu Abraham. Ya sebulan yang lalu ya. Saudara sudah tahu bahwa inilah yang disebut dengan iman pertukaran. Kenapa itu?
Karena kita menukar sesuatu yang sifatnya sementara pada sesuatu yang sifatnya kekal. Ayat 45 dikatakan demikian pula kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun menjual seluruh miliknya. Lalu membeli mutiara itu. Perhatikan dengan baik. Apa yang dikatakan Tuhan? Dia ketika menemukan mutiara yang sangat mahal itu, maka dia harus menjual seluruh miliknya. Kerajaan Allah ini seumpama mutiara yang indah dan sangat berharga. Sudah kita temukan? Sudah. Lewat apa? Iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kita sudah lihat dengan iman kerajaan itu sebentar lagi. Bapak Ibu, ini yang harus kita teruskan dalam hidup kita. Sudah lihat, sebentar lagi Tuhan akan memberikan kepada kita kerajaan kekal. Harus ditemukan dulu. Baru saudara punya kemauan dan kemampuan untuk bisa menukar. Alkitab tadi katakan di dalam ayat 46. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga. Ia pun pergi menjual seluruh miliknya. Lalu membeli mutiara itu. Kalau begitu untuk hal yang kekal, apa yang perlu kita tukarkan? Kepemilikan kita apa yang sementara yang harus kita tukarkan. Di dalam surat Kolose beberapa yang saya catat dikatakan semua yang duniawi, kesenangan hidup, berfoya-foya, makan minum, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keserakahan, kejahatan, emosional, suka marah, kata-kata kotor, ambisi yang bukan dari Tuhan. Harus kita tukar. Harus segera kita lepaskan. Harus segera kita buang. Harus segera kita singkirkan. Demi sesuatu yang berharga, yaitu kerajaan Allah. Amin. Harus. Semua kita punya kehidupan daging yang suka seperti ini. Semua masih ada yang suka duniawi. Tapi Tuhan bilang kita harus membuang. Hidup berfoya-foya. Kita harus buang. Hidup dalam keserakahan kita harus buang. Hidup dalam pikiran yang jahat, pikiran yang kotor, kita harus buang. Dan buangnya itu tidak boleh pelan-pelan. Buang itu harus dengan kecepatan yang tinggi untuk dipisahkan. Kalau enggak Bapak Ibu, itu nanti punya sifat dan keinginan seperti istri Lot. Sudah keluar dari Sodom dan Gomora. Tetapi hatinya masih ada di dalam kota Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena barang-barang yang indah tidak sempat dibawa. Harta duniawi masih ada di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya untuk sebuah kerajaan yang kekal kita perlu ambil sebuah keputusan. Bukan berarti saya sudah tidak suka barang-barang saya, bukan. Saya membaca sebuah artikel, katanya ini baik untuk dibaca untuk mereka yang sudah 60 tahun ke atas. Karena ada seorang di China ketika dia memiliki seluruh harta, benda dan kekayaannya. Dia ditinggal mati oleh istrinya. Dan anak-anaknya semua sudah menikah dan tinggal di rumah masing-masing. Apa yang terjadi? Ketika dia sudah mulai rentan, dia mulai tidak berdaya,
Tidak ada satupun anak-anaknya yang mau tinggal bersama dengan dia. Kenapa katanya? Karena mereka punya kesibukan masing-masing. Sehingga anak-anaknya berkata, Papa tinggallah menikmati seluruh kekayaan Papa yang sudah didapat selama Papa bekerja di dalam dunia ini. Dia mengiyakan. Waktu dalam kesepian dia ambil keputusan satu. Saya harus tinggal di rumah panti jompo. Dan keputusan ini mulai dia ambil dan dia membayangkan rumah saya begitu besar. Kamarnya banyak, ada untuk kamar ini, kamar itu. Dan barang-barang yang dia kumpulkan, wah itu begitu luar biasa. Tetapi ketika dia membayangkan masuk di dalam rumah yang baru di panti jompo, dia membayangkan satu kamar kotak kecil. Yang hanya diisi oleh TV kecil, tidak boleh besar-besar. Nggak boleh bawa lemari. Kenapa? Karena kamarnya kecil. Dia mulai membayangkan apa yang aku dapat di dalam dunia ini. Semuanya tidak bisa aku bawa. Dan aku sudah menyatakan kepada orang-orang siapa yang mau beli harta bendaku. Mereka berkata kalau ini Bapak beli berapa? Dulu saya beli 100 juta. Ya paling ini tinggal 10 juta Pak. Betapa menyakitkan dia bilang. Akhirnya dia bilang bahwa semua yang bersifat dunia harus diserahkan kembali kepada dunia. Yang sementara kembali kepada sementara. Tetapi yang sifatnya kekal itu akan abadi di sorga. Yang ketiga, iman yang teguh. 2 Petrus pasal 1 ayat 10 sampai 11. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Iya, yang ketiga ini untuk mendapatkan kerajaan Tuhan, kita harus memiliki iman yang teguh. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hak penuh dari kerajaan yang sudah disiapkan Tuhan dalam hidup kita? Alkitab mencatat berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Kalau panggilan kita semakin teguh itu akibat dari satu-satunya saudara mau berusaha sungguh-sungguh. Untuk melepaskan keinginan kita. Untuk melepaskan keadaan-keadaan sifat-sifat duniawi. Sifat-sifat hidup lama. Itu harus ada keputusan yang berani seperti Yesus. Imannya adalah apa? Kerajaanku bukan di dunia ini. Sudah selesai. Ketika dia berkata kerajaanku bukan di dunia ini. Itu artinya dia melepaskan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan kesementaraan. Kalau saudara masih terikat, nah ini yang membuat kita tidak tahan dalam penderitaan. Maka orang yang tidak tahan dalam penderitaan karena iman, maka dia tidak akan bisa berusaha sungguh-sungguh. Tidak akan, yang ada adalah ya kalau masih ada waktu, ya sudah hari ini ndak ibadah dulu, ndak apa-apa. Masih ada waktu, ndak usah pelayanan dulu. Saya kasih tahu saudara, ada kemunduran untuk saudara yang mulai tidak mau terlibat di dalam pelayanan. Saya kasih tahu karena dalam kerajaan Tuhan adalah kerajaan imam. Imam itu artinya apa? Tugasnya melayani. Jadi kalau saudara mau masuk dalam kerajaan iman, kita harus berusaha sungguh-sungguh. Kemarin saya lihat broadcast dari salah satu full timer. Tolong kalau nanti datang ibadah jangan terlambat ya.
karena jemaat sudah datang full timernya telat. Kan kurang bagus. Memang di sini harus ada apa? Kesungguhan. Harus dengan keputusan. Pilihannya harus teguh. Saya harus. Kalau mau datang terlambat, saya harusnya kepengennya enggak datang. Kenapa? Saya enggak tahu tadi malam saya mau istirahat sudah ketiduran. Waktu bangun enggak bisa tidur. Istri saya tanya, enggak bisa tidur? Enggak bisa. Caranya gimana? Daripada enggak bisa tidur, saya doa saja. Wah, saya menyembah. Habisnya ketiduran, 2:30, itu rasanya dari jam 12 ke 2:30 itu rasanya panjang banget. Saya sudah tidak bisa tidur lagi. Tapi saya paksakan Tuhan, saya mau melayani harus dalam keadaan yang fit. Pagi-pagi bangun doa jam 5. Aku masih tetap jam ini adalah jam yang paling bagus pertemuan dengan Tuhan. Saya masih, istri saya bangun, mari kita berdoa menyembah lagi jam 5. Harusnya saya bisa paksakan, enggak usah menyembah lagi. Coba kamu perpanjang lagi tidurmu. Enggak bisa tidur diperpanjangkan, rugi. Harus ada usaha yang sungguh-sungguh. Karena kerajaan ini kerajaan yang mulia. Mahal, sangat berharga. Kalau disuruh enggak khotbah, saya tinggal minta Rio. Karena Rio sudah siap. Rio gantiin Om Bram. Tapi tidak. Anak saya dibilang nanti mau pelayanan nanti sore, jadi dia enggak datang. Harusnya dia yang nyetir. Saya dalam keadaan yang seperti begitu bisa nyetir dari sana ke situ. Anugerah. Wah, saya bilang demi kerajaan Tuhan. Kenapa? Orang yang bersungguh-sungguh dalam usaha panggilannya dan pilihannya semakin teguh. Tuhan katakan kamu akan dikaruniakan hak penuh. Hak penuh. Untuk apa? Memasuki kerajaan kekal ini. Mari kita konsentrasi kepada hal-hal yang bersifat kekal ini. Saudara-saudara, seriuslah ikut Tuhan. Jangan cuma ikut-ikutan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan kebenaran, bukan kebetulan. Amin. Tuhan kita, Tuhan dalam kebenaran. Sekali dia berfirman, itu pasti terjadi. Yang keempat, iman hidup berkenan kepadanya. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ini pasti semua kerajaan di dunia ini, pemerintahan manapun tergoncang dengan adanya COVID-19. Semua tergoncang. Tergoncang apa? Kesehatan masyarakat. Tergoncang apa? Ekonomi negara. Saudara lihat negara India, wah mengerikan. Sampai negara-negara lain narik semua warganya untuk kembali. Dan yang sudah terlanjur di sana tidak boleh kembali. Tambah repot. Tinggal di sana terancam COVID. Dibawa pulang, bawa COVID, negaranya enggak terima. Saudara dengar baik. Di dunia ini tidak lagi, kerajaan dunia ini tidak dan bukan tempat kita untuk berharap banyak. Makanya kita cari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan karena kita sudah memiliki dalam iman, maka yang penting di sini adalah kita harus mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang dikenan. Cara yang berkenan kepadanya dalam hormat dan takut akan Tuhan. Apa itu? Hormat dan takut akan Tuhan. Hormat itu dalam beribadah kepada Tuhan. Harus dengan ucapan syukur dan memuliakan Dia. Tadi malam
saya sudah enggak berdaya, ya mau enggak mau apa yang saya lakukan? Tuhan, terima kasih. Aku mengucap syukur. Aku tidak bisa tidur walaupun nanti tubuh lemah. Tapi aku mengucap syukur. Engkau baik. Karena mengucap syukur itu adalah ibadah. Saudara dengar baik. Ketika engkau memuliakan Tuhan, jangan cuma ada di gereja kita bisa nyanyi yang baik. Aku memuliakan Tuhan. Tapi ibadah itu adalah di selama saudara hidup. Di rumah, di pasar, di toko, di kantor. Saudara harus memiliki rasa hormat dengan memuliakan Tuhan. Sehingga waktu saya nyetir, saya ada dimanapun yang aku tahu. Aku cuma berkata, Tuhan, Engkau baik. Itu adalah menghormati Tuhan. Jangan cuma di gereja. Karena kita mendapatkan kerajaan yang tidak tergoncangkan dimanapun kita berada. Situasi apapun, hidup kita selalu mengucap syukur dan memuliakan Dia. Amin. Takut akan Tuhan itu apa? Takut akan Tuhan itu bermakna tidak ingin mengecewakan dan menyakiti Tuhan kita, karena Dia sudah berkorban untuk kita. Makanya kita perlu takut akan Tuhan. Setiap saudara mengecewakan Dia, saudara menggores iman saudara untuk memiliki kerajaan kekal. Sekali lagi saya katakan, setiap kali kita menyakiti hati Tuhan, saudara sedang menurunkan derajat kepemilikan kita untuk kerajaan Tuhan yang sudah Dia siapkan. Makanya kita harus takut akan Tuhan. Bukan karena Dia itu otoriter. Bukan karena Dia penguasa. Tapi kita takut akan Dia. Karena Dia sudah menyelamatkan kita dengan darah-Nya sendiri. Baca 1 Samuel pasal 2 ayat 30 bagian B. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Siapa yang menghormati Tuhan akan dihormati. Cara menghormati Tuhan tadi apa? 2 hal. Bersyukur dan bersyukur dan memuliakan Tuhan. Setiap saudara memuliakan Tuhan, Tuhan Engkau baik, Engkau tidak ada lawannya. Engkau selalu kami andalkan. Maka ketika kita menghormati Tuhan, Dia mempersiapkan kita, kerajaannya yang tidak tergoncangkan akan menjadi milik kita. Amin. Tuhan memberkati.